Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in rahimani rahimakumullah. Ini pagi merupakan pagi yang cerah dan insyaallah hati kita pun juga cerah karena kita baru saja menghadap Allah dan berkomunikasi dalam sholat kita. Kalau sholat kita betul-betul khusyuk, sebab dalam sholat kita, dalam sholat ada bacaan yang harus kita baca, yakni surat Al-Fatihah. Di saat itu kalau hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab Hamidani abdi, telah memujiku hambaku. Kalau hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab Asna alayya abdi, telah menyanjungku hambaku. Lalu kalau hamba membaca Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab Majjadani abdi, telah mengagungkanku hambaku. Kalau hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini antara aku dan hambaku, untuk hambaku apa yang diminta. Lalu kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah kembali menjawab wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang diminta. Baru kita dianjurkan membaca amin. Nah ini kalau kita sampai pada khusyuk yang benar-benar khusyuk, ini seakan-akan kita kan sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena itu dalam sholat kita khusyuk ini sangat penting. Khusyuk itu adalah sinkron antara apa yang kita baca dengan hati yang menghayati arti dan maknanya. Nah ini bagian daripada sholat dan kita baru saja melaksanakan. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan di pagi ini para jamaah sekalian, kita membahas kitab Minhajul Muslim. Kita sudah membicarakan pada pertemuan sebelumnya tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Banyak akhlak-akhlak yang terpuji, diantaranya ada at-tawadhu. At-tawadhu sudah pernah kita bahas tawadhu ini. Kalau yang saya ingat as-sakha wal karam, artinya dermawan
orang yang memiliki hati yang dermawan, suka memberi. Saya kira ini sudah. Terus kita juga pernah bicara tentang khuluqus sidqi, jujur. Karena orang beriman itu harus jujur. Juga kita pernah membahas tentang khuluqul ihsan, suka berbuat baik. Khuluqul haya, rasa malu. Khuluqur rahmah, kasih sayang. Khuluqul adli wal i'tidal, adil. Wal fil isari wa hubbil khair, suka mendahulukan orang lain. Termasuk khuluqut tawakkuli 'ala Allahi wal i'timad 'ala nafsi, tawakal kepada Allah dan percaya kepada diri. Nah, ini adalah bagian daripada ajaran Islam yang kita perlu untuk membenahi diri, menghias diri dengan yang namanya akhlak-akhlak yang baik. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar hadisnya, beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di sini kita sudah membahas tawadhu belum? Khuluqut tawadhu belum ya? Hah? Belum Gi? Tawadhu ini kan apa artinya? Tawadhu itu artinya merendah hati, tidak merasa tinggi. Dan orang Islam ya harusnya begitu. Meskipun diberikan karunia oleh Allah berupa kelebihan ilmu, harta, fisik yang bagus, wajah yang rupawan, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi tetap dia merasa ini adalah pemberian Allah. Kalau kita merasa lebih baik, itu artinya kita telah memiliki salah satu akhlak yang tidak baik bernama sombong. Maka dikatakan al-muslimu yatawadhu fi ghairi mizallatin wala mahanah. Orang muslim itu harus bertawadhu. Wa tawadhu min akhlaqihi al-misaliyah wa sifatihi al-aliyah. Tawadhu itu merupakan akhlak muslim yang tinggi. Kama annal kibra laisa lahu, seperti mana sombong yang tidak boleh bagi orang muslim. Wala yang bagi li muslih, tidak pantas baginya. Idil muslimu yatawadhu liyartafi'. Karena orang muslim itu harus bertawadhu untuk dia mendapatkan derajat yang tinggi. Dia tidak perlu mengangkat dirinya, tapi Allah yang akan mengangkatnya. Tidak perlu menceritakan kehebatan-kehebatannya. Kalau perlu, tampakkanlah kita ini tidak memiliki apa-apa. Nah, kadang ego, Pak. Ego yang kita miliki apa? Ingin menampilkan kebolehan atau menceritakan kehebatan biar dikenal oleh orang. Ini menimpa siapapun, termasuk ya penceramah. Makanya kalau kita melihat kepada sahabat misalkan, di antara mereka ada yang punya pengalaman bagus, tapi tidak menyebut namanya, tidak menyebut dirinya. Padahal yang diceritakan ya dirinya. Dalam riwayat itu dikatakan, di antara kami mengadakan safar. Lalu dalam perjalanan kami kehabisan bekal makanan. Sampailah di sebuah perkampungan. Ternyata
pemimpin kampung itu disengat binatang. Nah kami ingin minta supaya dijamulah, ditolak oleh pemimpin kampung. Dan ternyata pemimpin kampung itu disengat oleh binatang, dicarilah obat sampai salah satu di antara mereka punya usul, coba datang kepada beberapa orang yang mereka minta dijamu, barangkali di antara mereka ada yang bisa mengobati. Singkat cerita, di sini dikatakan faqala ba'duna, berkata sebagian kami. Kata perawinya, berkata sebagian kami, demi Allah aku bisa mengobati. Lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah dan sembuh. Nah siapa yang menceritakan, yang meriwayatkannya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Terus siapa yang mengobati? Ya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga. Tidak mengatakan aku, tapi di antara kami. Karena sebagai bentuk tawadhu, tidak mau menceritakan. Nah ini bedanya dengan kita. Kalau kita punya pengalaman, sudah diceritakan aku, saya, kan? Aku, saya. Seakan-akan kultusnya kepada dirinya, biar dianggap baik. Apalagi para penceramah ya, yang sering menceritakan pengalaman. Saya itu, apalagi kelebihannya yang diceritakan. Ini walaupun tidak dilarang kan bisa menjadi benih-benih kesombongan Pak, kebanggaan tersendiri, bangga. Dan bangga itu adalah bibit dari kesombongan. Maka di akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, iza ra'aita syuhan muto'an wa dunya mu'azziratan wa ijabal mar'i bi ra'yihi fa'alaika bi nafsika wa da'ankal awam. Kata Nabi, apabila kamu melihat kekikiran yang ditaati dan dunia yang gemerlapan, wa ijabal mar'i bi ra'yihi, dan bangganya seseorang dengan pemikirannya atau dengan dirinya, bangga karena punya sesuatu yang lebih dibanding orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses. Biasanya kalau orang sudah merasa punya kelebihan, biasanya kan susah untuk menerima pendapat, susah menerima pandangan orang lain, susah diingatkan. Kalau memang sesuatu itu perlu diingatkan, maka kata Nabi, fa'alaika binafsika, maka kamu jaga dirimu, wada'akal awam, dan tinggalkan orang-orang awam. Kenapa pada akhir zaman akan banyak orang, diantaranya tadi ijabal mar'i bi ra'yihi au bi nafsihi, orang bangga dengan dirinya atau dengan pendapatnya. Ini kebalikan daripada akhlak tawadhu, sombong, bangga dan sombong. Sedangkan tawadhu tidak, berusaha untuk tidak menampilkan dirinya, tapi kalaupun toh dibutuhkan tetap tampil. Tidak untuk membuat ingin terkenal, tapi kalau suruh maju ya maju karena dibutuhkan. Wala yatakabbaru li alla yakhfad, dan jangan sombong supaya tidak jatuh. Kita diperintah, orang muslim diperintah ya tawadhu liyartafi', bertawadhu agar diangkat derajat atau terangkat derajat kita. Karena orang tawadhu itu bukan berarti dia lemah. Orang tawadhu itu tidak jatuh, tidak rendah dalam pandangan orang. Tawadhu justru semakin dicintai oleh orang. Sedangkan orang yang sombong, dia tidak akan dianggap oleh orang, tidak akan dicintai. Paling yang menganggapnya adalah orang-orang yang sesama.
Karena itu para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, inilah ajaran Islam supaya kita berlatih untuk tawadhu. Idh sunnatullahi jariyatun fi raf'il mutawadhi'ina lahu. Karena sunnatullah berlaku dalam mengangkat derajat orang-orang yang bertawadhu. Wa wad'il mutakabbirina, dan menjatuhkan orang-orang yang sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, yang artinya tidaklah berkurang harta, tidaklah mengurangi sedekah dari harta. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Maksudnya harta tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Ini jelas ya, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, hitung-hitungannya adalah hitungan iman. Yang suka bersedekah, dia yakin tidak akan berkurang harta, tapi akan semakin ditambah. Tapi kalau hitungannya matematika Pak, harta menjadi berkurang karena dibagi-bagikan atau disedekahkan. Cerai keker. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang pelit Pak ya. Semuanya di sini bapak-bapak dermawan, ibu-ibu juga dermawan. Insya Allah ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa azzan, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan yang selalu memaafkan kecuali menambah kemuliaan. Jadi kalau ada hamba selalu memaafkan orang lain, itu menambah kemuliaan dirinya, bukan menjatuhkan. Kita ini perlu menjadi orang-orang yang pemaaf. Karena Allah selalu memaafkan hamba-hambanya yang bertaubat. Kalau ada kesalahan orang lain kepada kita, perlu kita untuk memaafkan. Jangan angkuh, standar memaafkan Pak. Padahal sapora kalau kita asal ngajak, benih kawas. Sapora, yulang koli. Padahal Allah itu, kalau ada hamba yang melakukan perbuatan dosa lalu bertaubat, diampuni oleh Allah. Bikin dosa lagi, bertaubat, diampuni oleh Allah. Bikin dosa lagi, bertaubat, diampuni. Sebab apa? Tidak ada hamba, tidak ada manusia yang sempurna selain daripada Nabi dan Rasul. Manusia biasa seperti kita ini berpotensi melakukan berbagai macam dosa dan khilaf. Maka Allah akhirnya mengatakan i'malu ma syi'tum, sudah kerjakan yang semau kalian. Yang penting jangan lupa taubat. Ini berarti pas mereka nikah ala dosa sedikit taubat benih Pak, tetap diperintah meninggalkan dosa. Cuman kalau memang sudah terjebak karena hawa nafsu, tetap bertaubat itu penutup. Dan Allah selalu menerima pertaubatan. Nah kita karena menjadi hamba Allah, bagaimana juga menjadi orang yang selalu memaafkan terhadap kesalahan orang lain, dan itu menambah kebaikan, menambah kemuliaan dirinya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang yang bertawadhu, rendah hati karena Allah, kecuali ya Allah akan mengangkatnya, akan mengangkat dirinya. Wa qala, dan bersabda juga, hakun 'ala Allah an la yartafi syai'un minad dunya illa wada'ahu. Allah Rasul bersabda, berhak atas Allah supaya tidak mengangkat urusan dunia sedikit pun kecuali akan dijatuhkan. Maksudnya apa ini? Dunia itu tidak mengangkat derajat seorang kecuali sesama yang sama-sama pencinta dunia. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena dunianya banyak, tapi karena iman dan amalnya.
karena ketawaduannya, itu yang akan diangkat. Cuman karena kita ini lebih materialistis cara berpikirnya Pak ya, kita akan menganggap orang kayalah yang paling mulia. Janganlah, biasa saja, orang kaya, orang miskin sama dalam pandangan Allah. Yang paling beriman, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang memiliki derajat tinggi mereka adalah orang-orang yang bertawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yusyarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalaz zur fi suratir rijali, akan digiring orang-orang yang sombong pada hari kiamat ketika di padang mahsyar seperti biji-bijian. Orang-orang yang sombong di dunia nanti pada hari kiamat digiring atau dikumpulkan di padang mahsyar sebesar biji-bijian Pak, fi suratir rijal, dalam bentuk orang. Yaghsyahumuzzul, akan diliputi kehinaan karena kecil tadi. Min kulli makan, di setiap tempat. Yusaquna ila sijnin fi jahannam, mereka digiring, dituntun ke suatu sijin, penjara yang ada di Jahannam. Yuqalu bulus, namanya bulus. Ta'luhu narul anbiya yusqana min asarit alin nar. Ta'luhu narul anyar yusqana min asarit alin nar tinal khabal, yang mereka akan diminumkan dari nanah-nanah penghuni neraka. Orang-orang sombong di dunia pada akhirnya di akhirat akan bangkit dari kubur, kemudian digiring di padang mahsyar, kemudian digiring masuk ke neraka jahanam, dan mereka kecil-kecil seperti biji-bijian, kata Rasul. Karena sombongnya belum cukup, mereka akan nanti kasih minumannya adalah nanah penghuni neraka. Nauzubillah. Ya kan, memang kalau kita kembali kepada karakter masing-masing, macam-macam. Ada yang karakter masing-masing orang ya, ada yang memang dari sononya lembut, ada yang dari sananya dari lahir ya, bawaan lahir sabar, ada yang ada sedikit angkuh, sombong. Nah, kalau kita kembalikan kepada agama, beda. Kalau agama maka mengajarkan lillah, karena Allah. Maksudnya apa? Beda orang tawadhu karena tawadhu sejak lahir dengan tawadhu yang dia latih karena Allah. Beda Pak ya. Kalau orang tawadhu karena Allah, dia melatih dirinya supaya betul-betul karena Allah. Tapi kalau memang tawadhunya dari lahir, bawaan lahir, itu beda. Pahalanya beda. Makanya di sini melatih diri supaya tawadhu meskipun sesombong apapun sejak lahirnya itu. Ada orang karakternya sejak lahir memang sombong Pak, dari atas bawaannya sombong, anaknya sombong. Ketika diajari dengan agama, mengajarkan supaya tawadhu, dipaksa supaya dia tawadhu, dan tentu tidak mudah. Artinya apa? Tidak boleh kita berdalil ya, berenang gula senikah lah, karena misalkan saya memang begini, nggak bisa dipaksa-paksa. Oh, tidak begitu Pak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu orangnya kan keras, kasar. Sebelum beliau menjadi seorang muslim, Umar bin Al-Khattab ini terkenal jawara. Kalau di Mekah mengadakan gulat ya, atau kompetisi pertarungan, maka Umar bin Khattab juaranya, mampu mengalahkan orang-orang
orang-orang Arab, baik di Mekah maupun di luar Mekah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Umar. Umurnya masih likuran tahun, muda. Akhirnya ditakuti, belum lagi badannya fisik kuat. Tapi ketika beliau masuk ke dalam Islam, ternyata beliau memiliki ketawadun yang tinggi. Meskipun disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan, tawadhunya tetap. Contohnya apa? Ketika beliau lewat di sekumpulan anak-anak yang sedang bermain, maka Umar bin Khattab menyampaikan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Mereka menjawab Waalaikumsalam. Kenapa? Karena ingin mengajarkan, ya ini ajaran Islam, menghormati orang kaya, menghormati orang tua dan menghargai yang muda. Hadisnya apa? Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Jadi bukan mentang-mentang Umar bin Khattab pemimpin besar lalu ada lewat di depan orang-orang kecil tidak menyapa. Beliau menyapa dengan menguluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi beliau mendatangi orang-orang miskin pada malam hari, mencari siapa sih di antara rakyatnya yang terlantar butuh bantuan. Ternyata ada seorang ibu yang anak-anaknya menangis karena tidak ada yang dimakan. Lalu didekati oleh Umar bin Khattab, ditanya, apa yang kau kerjakan? Saya sedang merebus batu supaya menghibur anak-anak biar mereka menyangka sedang memasak makanan. Ini gara-gara Umar, katanya. Padahal yang dimarahi adalah Umar bin Khattab. Dia nggak marah, nggak tersinggung. Justru dia beristighfar, astagfirullah. Inilah perbuatan Umar selama ini. Jadi pemimpin, rakyatnya ada yang masih kelaparan. Tawadhu betul, Pak. Akhirnya apa? Dia datang, dia pergi ke lumbung makanan, diangkut sendiri, dia pikul sendiri itu. Asistennya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar saya yang memikul. Jangan, ini tanggung jawab Umar. Dipikul, dibawa, dimasakkan. Ada yang semacam ini? Tidak, bukan pencitraan loh, Pak. Tidak harus dikatakan oleh orang, Pak. Belum lagi beliau pernah jalan-jalan di suatu malam di pojokan kota, ada satu tenda, didekati, ternyata suami istri. Istrinya mau melahirkan, tidak ada yang bantu. Akhirnya dia segera datang kembali ke rumahnya, dipanggil istrinya, dibawa. Umar bin Khattab sendiri, beliau mengambil makanan, ya, gandum. Istrinya membantu proses melahirkan, sedangkan Umar bin Khattab sendiri yang memasakkan makanan. Ini betul-betul menunjukkan tawadhu yang tinggi. Nah, kalau ada yang semacam ini, subhanallah, ya, perlu, Pak. Jadi bukan mentang-mentang orang kaya yang didatangi, justru orang kaya yang mendatangi. Bukan orang-orang penguasa yang harus didatangi, tapi penguasa yang mendatangi. Nah, itu yang betul-betul tawadhu. Jika kadang, Pak, kita sukses nyapa ke orang, bila sukses menikah tawadhu nyapa ke orang, kan iki. Nah, wal muslimu indama yasgha bi udhunihi wa qalbihi ila misli hadhil akhbar as-sadiqah min kalamillahi wa kalam rasulih. Sedangkan orang muslim ketika dia mendengar dengan telinga dan hatinya kepada persoalan kabar-kabar yang semacam ini berupa kalam Allah, kalam Rasul, fisana alal mutawadhi'ina marratan, tentang pujian kepada orang-orang yang bertawadhu, wa fi dhammil mutakabbirina ukhra, dan juga celaan kepada orang-orang yang sombong
wa turan fil amri bitawadu wa akhar fil nahyi anil kibr. Jadi orang muslim kalau mendengar ada ayat, ada hadis yang memuji orang tawadu, yang menghinakan orang yang sombong, artinya apa? Dia pun juga ingin melatih, mendidik dirinya sendiri supaya bertawadu dan menjauh dari kesombongan. Qala Allah Ta'ala fi amri rasulih sallallahu alaihi wasallam bitawadu. Allah berfirman dalam memerintah rasulnya supaya bertawadu. Wakhfid lahuma wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Jadi Allah memerintah kepada Rasul diperintah bertawadu. Firman-Nya wakhfid janahaka, rendahkan sayapmu. Rendahkan sayapmu. Ini maksudnya tawaddulah. Bahasanya rendahkan sayapmu. Nabi rendahkan sayapmu. Maksudnya apa? Tawaddulah. Limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang beriman. Jadi Nabi saja bertawadu kepada para sahabat. Dan sahabat melihat Nabi demikian, bertawadu juga. Ya tidak mentang-mentang Pak, mentang-mentang Nabi suruh sana suruh sini, lagaknya lagak bos misalkan ya. Enggak. Dan itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika Rasul hijrah ke Madinah, pertama yang dikerjakan oleh Nabi apa? Membangun masjid. Pusat peradabannya dimulai dari masjid. Ketika proses membangun Masjid Nabawi, para sahabat bahu membahu. Ada yang menebang pohon kurma, dipotong-potong untuk dijadikan kayu. Bagian atapnya itu kan dari pohon kurma, pelepah kurma. Ada yang jadikan tiang. Dan Rasul sendiri mengangkat batu. Sahabat, ya Rasulullah jangan mengangkat, biar Rasul mengangkat batunya. Termasuk ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggali parit. Ketika Madinah mau diperangi oleh orang-orang Mekah dengan kekuatan 10.000 pasukan, Madinah mau diserang, maka Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana cara kita bertahan? Ada yang bilang, ya Rasulullah, kita tunggu saja mereka masuk dalam kota Madinah. Ya nggak mungkin, nanti kan banyak anak-anak, banyak perempuan. Ada yang berpendapat, ya Rasulullah, kita tunggu mereka di luar Madinah. Ini kekuatannya 10.000, kita berapa? Maka ada yang usul, Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kami ketika di Persia itu mempunyai satu strategi perang. Kalau diperangi oleh Romawi, mereka membuat satu pertahanan dengan menggali parit, sok-sok digali parit, dan musuh tidak bisa menembus, memaksa jatuh, maka banyak yang akan mati. Nah ini yang diterima. Akhirnya Rasul memutuskan pertahanannya dengan menggali parit. Ada yang mengatakan parit itu digali sepanjang 8 km. Sini sebenarnya berapa meter? Nah, berapa kilo? Hah? 10 kilo. Itu di depan kota Madinah kan sistemnya gerbang Pak ya. Jadi 8 km digali parit dengan kedalaman 4 meter. Ketika menggali, Rasul pun juga ikut menggali. Jadi bukan seperti mandor, pengawas, mandor pesawat, kerja kendur makan kuat, tidak begitu ya. Rasul yang bekerja sampai Rasul tidak makan, perutnya diganjal dengan batu. Tapi disitulah hikmah. Makanya pemimpin harus kasih contoh yang baik, bukan suruh sana, bukan suruh sini. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan Rasul betul-betul tawadhu yang tinggi.
Wa qala lahu, dan berfirman juga Allah kepada Rasul, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Tunjukkan jalan yang tawadhu. Termasuk tawadhunya Rasul suka menyapa kepada orang-orang, ketemu menyapa Rasul, ketemu dengan sekumpulan orang menyapa sambil mengangkat tangan begini, Assalamualaikum kalau dari jauh ya, Assalamualaikum kalau dari dekat ya salaman, jabat tangan. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat yang baru pulang dari ladang bekerja, jabat tangan. Ketika dipegang tangannya keras. Oleh Rasul ditanya, kenapa tanganmu keras? Ya Rasulullah, ini tangan saya pakai buat bekerja, nyangkul di ladang, alandu. Oleh Rasul dicium, tangan inilah yang kelak akan menjadi penghalang api neraka, bekerja mencari nafkah karena Allah. Berdatang tanahnya seger, setong-tong bengkel nih maksudnya. Yang penting kerja karena Allah. Kalau karena Allah kan tidak akan neko-neko Pak ya, tidak akan menipu orang, karena dasarnya karena Allah tadi. Wa qala fi sanai ala awliyaihi bi yusifu tawadhu fihim. Dan juga Allah berfirman tentang pujiannya kepada para walinya yang disifati dengan ketawadhuan. Allah berfirman, yuhibbunahum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Allah mencintai mereka dan mereka pun juga mencintai Allah, di mana mereka sesama orang beriman lembut, tapi kepada orang kafir tegas. Allah cintai mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil amri bit tawadhu. Rasul bersabda mengenai perintah supaya bertawadhu. Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bertawadhu sampai tidak lagi ada orang merasa bangga, merasa sombong, bangga kepada yang lainnya. Jadi sahabat nggak ada merasa bangga satu sama lain, nggak ada itu. Kalau kita kan masih ada Pak ya, bangga dengan apa? Menampilkan, menceritakan. Nanti kalau suka menceritakan kebaikan-kebaikan kita, itu berarti tidak tawadhu, masih ingin diakui, dan didengarkan oleh orang. Tawadhu gimana? Ya sudah, diam saja, nggak usah cerita kebaikan-kebaikan. Kalau mau menceritakan kebaikan sebagai pelajaran buat orang lain, jangan sebut dirinya, jangan sebut namanya. Seperti tadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan pengalaman yang bisa meruqyah orang, tapi dia mengatakan faqala ba'duna, berkatalah sebagian kami, walaupun yang dimaksud ya dirinya. Ya. Ada pengalaman misalkan begini begitu tanpa menyebut dirinya. Tapi kalau misalkan dirinya disebut saya, nah ini berarti meskipun ikhlas, tapi kalau diceritakan terus kan lama-kelamaan jadi penyakit juga Pak. Bisa-bisa ikhlasnya bergeser, berkurang sedikit demi sedikit. Karena apa? Dipuji, wah hebat, bagus kamu. Senang dengan pujian itu berarti telah mengurangi keikhlasan. Karena itu ulama ketika ditanya ma ghayatul ikhlas, apa sih puncak daripada ikhlas? Menjawab, alla tuhibba mahmadatan nas, supaya kamu jangan cinta pujian orang. Nah, termasuk tidak cinta pujian orang, caranya menghindar supaya tidak menceritakan kemampuan dan kehebatan diri kita. Karena kita nggak ada yang hebat, Allah semua yang memberikan itu. Waqala, dan juga bersabda sallallahu alaihi wasallam fit targhibi fit tawadhu, motivasi supaya bertawadhu.
Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Kata Rasul, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan nabi itu menggembala kambing. Artinya apa? Sebelum menjadi pemimpin umat, di masa kecilnya dilatih memimpin kambing. Ya termasuk Rasul kita, sejak kecil sudah menggembala kambing. Sebagai apa? Sebagai latihan memimpin umat, sekaligus sebagai latihan mengendalikan dirinya sendiri supaya tidak sombong. Oleh Allah dibikin yatim piatu, dibikin miskin, menggembala kambing milik orang, bukan milik diri sendiri, milik orang, mendapat upah. Nah ini Pak bedanya orang kaya karena berhasil, ya karena apa? Berjuang dari nol, dengan orang sukses. Orang sukses berjuang dari nol, dengan orang kaya warisan dari orang tua. Itu beda. Biasanya kalau orang yang berjuang dari nol lalu sukses, biasanya ya, walaupun tidak semua, biasanya tidak melupakan dari mana dia berasal. Tapi kalau dia kaya karena dari orang tua, seringkali tidak menghargai orang lain. Sering Pak. Tapi insya Allah tidak ada di sini. Semuanya di sini saya lihat wajah-wajah tawadu semuanya. Di antara buktinya Pak, suka senyum dengan orang, ketemu jabat tangan. Ini tanda tawadu. Jauh ketemu salam, assalamualaikum. Mun tak tawadu Pak, atau ben orang ngebut, semprit ngkui klakson, tit, kan gini kan. Ya, itu tidak tawadu. Silataknya Pak, ngebut, beda aing nampes, misalkan. Itu berarti sombong. Insya Allah nggak ada di sini. Semuanya wajah tawadu. Sudah jam berapa? Jam 5. Pas. Tapi saya bacakan hadisnya biar tuntas. Salah satu kata Nabi, ada 3 orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat, tidak akan disucikan, tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Syekhun zanin, yang pertama orang sudah tua masih mau berzina. Naudzubillah. Pon tua Pak, pon tua ki ndak zina. Insyaallah sobungan toh. Naudzubillah. Yang kedua malakun kazabun, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Pemimpin, penguasa yang suka berdusta, itu keras azabnya. Yang ketiga wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong masih ada yang diandalkan, meskipun salah juga. Ini sudah miskin masih sombong, apa yang mau diandalkan? Ya, berarti di sini termasuk azab yang pedih, miskin sombong. Insyaallah kita tidak ada yang sombong. Semoga bermanfaat ya, dan saya mohon maaf. Saya kira tidak ada yang mau tanyakan. Semugi? Ya. Ya. Adanya misalnya kita kalau misalnya undangan Apa? kita ada acara. Iya. Biasanya tradisinya, bukan tradisi mungkin karena dia menghormati yang lebih, bukan yang lebih tua. Kadang-kadangnya yang kalau dia punya jabatan itu ketika suruh aja ngomong itu dibedakan. Oh iya. Biasanya seperti itu. Yang kedua ada, saya tidak menyebutkan di mana itu, dia mengutamakan ketika sok kan lebih utama di depan, tapi dia mempersilahkan orang untuk untuk yang di depan, mempersilahkan orang. Dianya sendiri kadang-kadangnya paling belakang. Oh iya, iya. Paham. Mungkin seperti itu. Pertanyaan yang pertama, kebiasaan orang-orang spesial ditempatkan di kelas VIP misalkan ya, itu gimana? Ya secara sosial sih tidak masalah, secara sosial.
Karena memang komunikasinya dengan mereka, misalkan sesama kepala misalkan ya, karena nanti yang dibicarakan yang masalah ini. Tapi dalam pergaulan dan muamalah tetap tidak dibedakan. Paham maksudnya? Ya, dalam muamalah tidak dibedakan. Misalkan begini, ada pengajian. Nah sekarang pengajian kan pakai panggung ya. Yang duduk di panggung tamu kehormatan misalnya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting dalam hatinya tidak merasa saya kehormatan, saya lebih hebat. Ini hati misalnya. Kan semua bermula dari hati kan. Tetap saja tawadhu. Yang penting tidak bermula dari hati ingin menonjolkan diri. Nah itu. Terus yang kedua tentang ada orang yang selalu isar, bahasa kita tadi, isar mendahulukan orang. Toring kan ada, ya kan? Kan ini kan, ada alasan udah dua kemungkinan dia memang cari tempat yang paling belakang, ya. Kemungkinan dia memang isar betul mendahulukan orang lain. Tinggal dilihat nyaman tak nyaman gitu, ya kan? Nah, ya kalau memang dia selalu mendahulukan orang lain, benih berak ning masjid, ben ya ada. Saya nengi budi waktu misalkan. Ya. Dalam hal apapun dia juga mendahulukan orang lain kalau memang karakternya begitu. Sifatnya sifat mendahulukan orang lain. Jelas ya? Tapi mun bab setak nyaman orang yang suruh maju. Mun senyaman nih kalak tibi ya beda itu, berarti mau enaknya sendiri. Jelas ya? Misalkan di dalam kita sholat berjamaah, kalau dalam masalah fikih ya tetap kita terapkan fikih. Rasul mengatakan khairu sufufir rijali sebaik-baik saf laki-laki di paling depan, dan sebaik-baik saf wanita di paling belakang. Maka aturan fikihnya adalah paling depan itu adalah orang-orang dewasa safnya, sedangkan paling belakang anak-anak bagi laki-laki. Nah di belakang imam itu adalah orang-orang yang paling ahli Quran, paling ahli, maksudnya paling banyak hafalan Qur'annya, meskipun dia bukan ulama, bukan ahli fikih. Kenapa? Yang berhak menjadi imam sholat adalah orang yang paling mengerti bacaan dan hafal Quran, bukan orang yang senior. Nggak ada dalam imam itu dipilih yang paling senioritas, nggak ada istilah senioritas. Yaqra'uhum ya ummun nasa aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi. Yang berhak menjadi imam sholat yang paling akro, yang paling punya bacaan, paling hafal terhadap Quran, meskipun tidak alim. Makanya di sini banyak tidak dipahami, yang jadi imam yang paling senior biasanya, walaupun bacanya salah-salah, mestinya yang paling ahli Quran. Nah di belakang imam shaf pertama ini ditempatkan khusus orang yang juga ahli Quran, karena kalau dia imamnya lupa diingatkan oleh yang di belakangnya. Kalau imamnya batal, tinggal imam nanti mundur menarik yang di belakang menggantikan dirinya. Imam boleh pergi ke jeding misalkan ya, kamar mandi kalau misalkan batal, dan tidak perlu membatalkan jamaah, sholat jamaah. Sedangkan shaf wanita yang paling baik paling belakang. Maksudnya apa? Paling depan itu anak-anak, sedangkan ibu-ibu yang sudah dewasa di paling belakang. Kalau ini aturan fikihnya iya, tak perlu kita terapkan. Jelas ya? Cukup? Dan saya mohon maaf, kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.